perkenalkan, saya Kalista Aveta Majuandis dengan 4 angka NIM terakhir 9258 dari Offering DD. Di video ini saya akan mempresentasikan poster untuk tugas akhir dari mata kuliah Ekonometrik 1 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Kemudian, untuk variabel dependen atau variabel Y adalah tingkat pengangguran di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Kemudian, untuk variabel X atau variabel independen, saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama adalah variabel tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga 2023. Kemudian untuk variabel yang kedua adalah variabel jumlah penduduk di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga 2023. Dan yang terakhir adalah rata-rata lama sekolah yang ada di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur yang juga diambil pada tahun 2021 hingga 2023. Ini adalah kita akan membahas terlebih dahulu tentang variabel dependen atau variabel Y, yaitu tingkat pengangguran kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, tingkat pengangguran di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur seperti yang tertera pada poster ini adalah mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, pada 2021 rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Jawa Timur adalah mencapai 5,74% dengan variasi antar kabupaten atau kota yang berbeda. Seperti ada di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 10,87% pada tahun tersebut. Nah, kemudian tingkat pengangguran terbuka ini menurun menjadi 5,49% pada tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur sendiri. Dan kemudian pada tahun 2023, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 4,88%. Dan Kabupaten Sidoarjo mencatat 8,05% di tahun 2023. Kemudian Kabupaten Pacitan mencatat tingkat pengangguran terbuka yang rendah sebesar 1,83%. Nah, penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur ini mencerminkan pemulihan ekonomi dan juga peningkatan keterampilan tenaga kerja di berbagai kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel dari independen atau variabel X. Yang pertama yaitu variabel tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, dari data tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun tersebut. Nah, pada Februari 2021, rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 69,75%. Nah, kemudian mulai meningkat pada 71,29% pada Agustus 2022 dan akhirnya mencapai angka 72,56% pada Agustus 2023. Nah, perubahan ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin baik dan juga penerapan tenaga kerja yang sangat efektif di Provinsi Jawa Timur. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja ini tidak sama di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, dengan beberapa kabupaten atau kota seperti Kabupaten Pacitan yang menampilkan hasil yang lebih tinggi daripada kabupaten atau kota yang lain. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan menggunakan analisis regresi berganda, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran atau variabel Y. Variabel independen yang selanjutnya atau X2 yaitu jumlah penduduk di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah,
jumlah penduduk di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 ini. Pada tahun 2021, rata-rata total penduduk yang ada di Provinsi Jawa Timur tercatat sekitar 39,62 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 40,12 juta jiwa pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2023, jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Timur kembali meningkat menjadi 40,62 juta jiwa. Peningkatan ini terjadi di berbagai kabupaten atau kota, walaupun pada histogram tidak terlihat peningkatan yang signifikan antar kabupaten atau kota, namun ada variasi dalam laju pertumbuhan penduduk di setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Tercatat Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya ini menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat signifikan, yang mana berkontribusi juga terhadap pertambahan total populasi di Provinsi Jawa Timur ini. Kemudian berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, variabel jumlah penduduk atau variabel X2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran atau variabel Y. Variabel independen yang ketiga yaitu rata-rata lama sekolah atau RLS yang ada di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Rata-rata lama sekolah atau RLS yang ada di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 7,88%. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,03%. Dan kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 8,11%. Nah, peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan juga partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, meskipun masih ada kesenjangan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Nah, contohnya adalah, salah satu contohnya itu terjadi di Kota Madiun yang mengalami peningkatan yang signifikan yang terjadi, yaitu pada tahun 2021 adalah sebesar 11,37%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 11,67%, dan kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 sebesar 11,82%. Nah, secara keseluruhan, data dari rata-rata lama sekolah yang ada di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan dalam kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur selama periode tersebut. Kemudian berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, variabel rata-rata lama sekolah atau variabel X3 ini menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran, yang mana semakin tinggi untuk peningkatan rata-rata lama sekolah, maka semakin menurun juga tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian yang telah saya lakukan tentunya tidak terlepas dari teori ekonomi, di mana tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, dan juga rata-rata lama sekolah itu saling terkait dalam konteks teori ekonomi. Nah, yang pertama adalah teori permintaan tenaga kerja, yang mana menjelaskan bahwa pengangguran meningkat ketika jumlah penduduk yang mencari pekerjaan melebihi ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada teori ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi tentunya dapat mengurangi pengangguran, terutama jika didukung oleh pendidikan yang memadai. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin besar peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Selain itu, yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi yang mana menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang meningkatkan akses pendidikan dan juga pelatihan keterampilan setiap individu sangat penting untuk menurunkan tingkat pengangguran dalam setiap daerah. Demikian presentasi saya mengenai poster yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, untuk akses data yang digunakan pada penelitian ini, kalian bisa langsung scan kode QR yang sudah tertera di bagian bawah poster ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.